Pemirsa, sakit hati tidak dipinjami uang, seorang karyawan nekat membunuh bosnya. Jasad sang bos dimasukkan ke dalam karung, lalu dibuang ke jembatan. Berdasarkan kamera pengawas milik toko Aneka Ban di Jalan MT Haryono, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, terlihat aksi nekat seorang karyawan yang membunuh bosnya dengan sebuah besi. Awalnya, Roni, seorang karyawan, ingin meminjam uang sebesar Rp150.000 untuk makan sehari-hari. Namun hal tersebut tidak diberikan oleh sang majikan. Akibatnya, pelaku naik pitam dan langsung membunuh korban serta mengambil uang korban di dalam laci. Usai membunuh, Roni membungkus korban dengan kardus lalu memasukkan ke dalam karung dan membuang korban ke jembatan Rokan di Kecamatan Tempunak yang berjarak kurang lebih 40 km dari lokasi pembunuhan. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan pelanggan toko kepada pihak kepolisian bahwa adanya kecurigaan karena sering tutupnya toko Aneka Ban ini. Atas laporan tersebut, pihak kepolisian langsung membuka toko dan melakukan olah TKP. Ternyata benar, di dalam toko ditemukan darah yang sudah kering. Dari hasil olah TKP yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Juni pukul 16.30 kemarin, disimpulkan oleh petugas bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana di TKP tersebut. Dari hasil olah TKP, petugas langsung mengamankan pelaku, diduga pelaku inisial R pada hari Jumat tanggal 24 Juni pukul 07.30 atau 12 jam setelah dilakukan olah TKP, petugas langsung mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku daripada tindak pidana tersebut. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 2 sepeda motor, 1 batang besi pipa, 2 ponsel, dan uang sebesar Rp270.000. Korban yang diamankan dibawa oleh Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Tuturi Handayani, Yusri, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Sintang AKP Idris Bakara. Selamat sore, Pak Kasat. Selamat sore, Bapak. Baik, Pak, ini bagaimana sebenarnya kronologis dari kejadian? Apakah memang hanya karena uang Rp150.000 atau memang pelaku ini sudah merencanakan aksi pembunuhan terhadap bosnya ini? Jadi terima kasih. Di awal memang si karyawan meminta pinjaman kepada si pemilik toko, namun dari pemilik toko tidak memberikan. Dan ada penyampaian yang membuat si pelaku ini tersinggung, yaitu bahasanya, apakah kamu tidak pernah diajarkan orang tuamu atau tidak pernah disekolahkan orang tuamu, sehingga memancing atau sampai memancing amarah dari si pelaku sehingga dengan spontan tidak direncanakan mengambil sebuah besi di toko tersebut sehingga memukul si korban. Lalu apakah di toko ini hanya satu karyawan saja, Pak? Karena kan kalau kita lihat laporan adanya kecurigaan terhadap pembunuhan ini justru dari pelanggannya. Apakah memang hanya ada satu pekerja ini saja? Jadi untuk di toko tersebut, karena memang yang tinggal di sana hanya pemilik toko dan keluarganya ada di luar kota semua, jadi yang tinggal di sana si pemilik toko dan si pelaku. Hanya berdua. Baik, lalu pelaku ini sudah bekerja berapa lama dengan bosnya? Untuk pelaku sudah kurang lebih 3 minggu dan sistem gajiannya per bulan. Baik, memang baru ya bekerja di sana ya? Iya, Bapak. Lalu ketika pembunuhan terus dibuang di bawah jembatan ini, apakah itu juga spontan dilakukan oleh pelaku? Jadi selang waktu antara dia membunuh si korban sampai mengeksekusi memasukkan ke dalam karung itu, pada pukul 02.00 pagi, dia kembali ke TKP untuk mengemas si jenazah korban, dan pada pukul 04.30 pagi, dia membawa jenazah tersebut ke luar kota atau ke salah satu kecamatan di Kabupaten Sintang yang kurang lebih 30 km. Oke, jadi penangkapan pelaku ini bukan di tokonya ya?
Jadi pengembangan kita dari CCTV dan olah TKP, kita mengamankan si pelaku dari kontrakannya pada pukul 07.00 pada tanggal 24 Juni pagi hari. Baik, lalu barang bukti yang diamankan, Pak Kasat? Untuk barang bukti yang kita amankan, 1 unit video recorder, 3 helai serbet. Ini serbet digunakan untuk membersihkan noda darah yang ada di TKP, sempat untuk membersihkan. 1 alat tempat duduk, 1 baju korban, 1 helai celana korban, 1 potong besi yang digunakan untuk memukul si korban, 2 buah HP korban yang sempat dibawa oleh si pelaku, uang tunai sebanyak Rp270.000, 2 BPKB motor milik si korban, 1 STNK, dan 2 unit motor, salah satunya motor tersangka dan korban. Baik, terakhir pasal yang dikenakan untuk pelaku, Pak? Untuk pasal yang kita kenakan kepada pelaku, pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun, dan atau pasal 365 ayat 2, ayat ke-1 atau ayat 3 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Sintang telah berbagi informasi kepada kami.